ini dengan doa. Siapa bisa antar kita dengan? Ya, silakan dulu. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Boleh silakan duduk. Anak-anak, pada hari ini kita akan kembali belajar pada tema yang ketiga, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran yang ketiga ya. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai dari pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Jadi dari keempat ini ada 3 kata kunci yang mau kita pelajari. Yang pertama ada interaksi dengan manusia dan lingkungan, kemudian ada keberagaman, dan yang ketiga ada iklan ya. Oke, baik anak-anak. Mari kita masuk pada kegiatan inti kita yang pertama. Sebelum kamu menyimak ini bacaan yang ada dalam buku siswa halaman 21, itu ada percakapan Udin, Siti dan Nadia. Anak-anak bisa baca di situ ya. Nah, kamu sebentar menyimak, membaca masing-masing membaca dalam buku. Pak bagikan LKPD-nya. Sudah dapat ya? Ya. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak percakapan yang ada dalam buku siswa tadi, nah, kegiatan yang berikut berkaitan dengan yang tadi bacaannya. Jadi makanan sehat itu tidak selalu harus mahal ya. Makanan merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh kita. Ada sebuah wacana singkat di situ. Pak Minda salah satu anak untuk bisa membaca. Siapa? Iya, Kira. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ya, jadi baik. Bacaan di atas cukup menarik ya. Itu ada dalam buku siswa halaman 22 ya. Anak-anak bisa menyimak sebagian uraian ada dalam kotak-kotak kecil itu ya. Simak kembali situ. Kemudian untuk menambah pemahaman kamu, anak-anak bisa melihat lagi, mengamati gambar interaksi dari lingkungan sekitar yang ada di poin itu, ada juga di buku siswa ya. Kemudian menjawab dua nomor itu, ya, jawab dua nomor. Silakan. Ya, habis kalau sudah nanti kita periksa. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan yang pertama? Ya, silakan. Reta. Interaksi antara para petani misalnya mendiskusikan tentang cara mengatasi hama padi. Ya, cara mengatasi hama padi ya. Yang kedua, siapa? Iya, kira. Ketika petani membaca lahan garapannya atau menjaga kesuburan tanahnya. Ya, jadi interaksi manusia dengan lingkungan itu seperti yang sudah digambar oleh Akila tadi ya. Baik anak-anak, yang berikut. Jadi interaksi sosial yang terdapat dalam lahan pertanian padi, ada anak-anak bisa lihat di slide ini ya. Sudah? Sudah. Oke, yang berikut. Di sini Pak ada sediakan 4 gambar berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, ini ada gambar pertama. Orang buat apa itu? Menanam anakan. Menanam anakan. Kira-kira di gambar kamu lihat siapa saja? Ada orang tua. Ada orang tua, Ada laki-laki. ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian yang berikut, gambar yang kedua. Nelayan. Yang nelayan. Buat apa mereka? Menambah ikan. Menangkap ikan di laut ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, orang buat apa? Menanam padi. Menanam Di sawah. Oke, yang berikut, jual beli. Di mana? Di pasar. Oke. Ada 4 gambar. Itu beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian yang berikut, berdasarkan gambar tadi ya. Ya. Jadi berkaitan dengan makanan pokok, di sini ada sebuah informasi. Informasi ini berdasarkan hasil penelitian di tahun 2010 ya. Anak-anak bisa simak juga dalam buku siswa halaman 25 ya. Pak minta salah satu anak untuk bisa bacakan informasi ini untuk kita semua. Siapa bisa baca? Iya, Putri. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ya, jadi baik, terima kasih kepada anak Putri. Ya, jadi ini berkaitan informasi yang dilakukan pada tahun 2010 ya. Nah, anak-anak, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, ya berikut ada sebuah iklan. Anak-anak diminta untuk mengamati, kemudian kamu identifikasi kalimat iklannya apa, kemudian kata kunci dari iklan itu apa, dan observasi gambar itu apa. Sudah? Anak-anak bisa lihat di buku siswa halaman 25.
Sudah? Sudah. Oke, kira-kira berdasarkan 3 pertanyaan tadi, kalimat iklannya apa? Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Ya. Solusi makanan sehat agar rakyat rasa pejabat. Ya, itu kalimat iklannya. Dari kalimat iklan tadi, kira-kira kata kuncinya apa? Kandungan singkong berserat. Ya, kandungan simbol. Berserat. Kemudian yang berikut, di situ ada sebuah KPD yang tadi pasang bagi ya. Ada 2 nomor. Diminta kamu lengkapi tabel. Setelah lengkapi tabel, kemudian selesaikan KPD itu. Kalau sudah selesai, kita lihat bersama. Silakan. Ada sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kita lihat bersama. Ya. Yang pertama, siapa yang melengkapi kolom yang pertama? Saya, Pak. Ya, Alvira. Interaksi yang dilakukan penghijauan hutan. Ya. Interaksi lingkungan hidup, terjadi interaksi antara tanah, tumbuhan dan manusia. Interaksi sosial, terjadi interaksi sosial antara warga yang ikut dalam penghijauan hutan. Ya. Kolom yang kedua. Siapa? Krishna. Silakan. Kegiatan menyiram tanaman di halaman sekolah. Terjadi interaksi antara manusia dan tanaman air. Terjadi interaksi sosial antara guru dan siswa. Ya. Kolom yang ketiga. Interaksi lingkungan hidup, terjadi interaksi antara manusia dan tanah. Interaksi sosial, terjadinya interaksi antara warga-warga dan anak-anak sekolah. Ya. Beralih ke nomor yang kedua. Gambar iklan tadi. Nah, siapa mau jawab yang pertama? Saya, Pak. Ya, Alvira. Adanya pembuktian data yang menjelaskan kandungan dalam singkong per 100 gram. Ya. Baik. Kemudian yang berikut. Kata kuncinya. Siapa yang? Ya, Putri. Kandung singkong per 100 gram. Ya. Kemudian yang ketiga ada kata observasi gambar. Saya, Pak. Iya, silakan. Gambar singkong dengan informasi kandung dalam iklan. Ya, baik anak-anak. Jadi kalian sudah bisa menjawab LKPD tadi ya, 2 nomor tadi. Yang berikut, di sini ada soal latihannya untuk menguji kemampuan kalian. Anda bisa menjawabnya. Setelah itu kita periksa ya. Sudah? Ya? Sudah, Oke, Pak. mari kita bahas. Nomor yang pertama. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam ditunjukkan oleh angka A. Aku menyiram tanaman di kebun. Susi memberikan makanan ternak di kandang. Iya. A ya. 1 dan 2. Nomor berikut. Saya, Pak. Iya, Putri. A. Mengolah lahan perkebunan. B. Menyayangi dan menyiram tanaman. C. Menggunakan pestisida berlebihan. D. Menanam pohon di daerah tanah gundul. B. Jawaban B. Jadi baik anak-anak. Ya, yang berikut ini ada sebuah siapkan lembaran pekerjaan untuk kamu kerja di rumah ya. Nanti anak-anak ini soal ini bisa dilihat dalam buku siswa halaman 26 ya. Itu ada kegiatan bersama orang tua ya. Nah, nanti dikumpulkan sebelum pembelajaran kali berikut ya. Baik anak-anak. Yang berikut sebelum kita akhiri kita punya kegiatan ini, nah ini ada bahan ajar yang mau bagian kepada kalian ya. Itu dulu yang materi kita hari ini itu ada 3 ya. Ada interaksi sosial, ada jenis-jenis interaksi, kemudian yang berikut ada unsur-unsur iklan ya. Untuk belajar. Semua sudah dapat ya? Ya, jadi baik anak-anak sebelum kita tutup kegiatan kita, nah, seperti biasa jaga kesehatannya. Ya, Kesehatan di musim COVID ini, jaga jarak, rajin pakai masker, ya, hindari kerumunan ya, Ya, Pak. rajin cuci tangan, ya, ikuti protokol kesehatannya. Jadi baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, kami minta salah satu anak untuk bisa menutup kegiatan kita dengan doa. Siapa yang bisa tutup kegiatan doa? Ya, silakan Putri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih